bersama saya sudah berada Ustadz Eko. Selamat siang, Ustadz Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke Ustadz, kita akan membahas tentang ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum itu, saya mau kasih tahu dulu nih, Ustadz Eko ini beliau itu lulusan S2 Universitas Islam Negeri Bandung. Kemudian Ustadz Eko juga yaitu sebagai dosen mata kuliah agama di Universitas Sanggabuana. Setelah itu Ustadz Eko juga sebagai ketua umum DKM Ulil Albab Universitas Sanggabuana YPKP Bandung dan juga ketua Yayasan Al-Madani Bandung. Oke, langsung aja sepertinya kepada Ustadz Eko. Bagaimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Untuk pertama, mungkin saya ingin menanyakan terlebih dahulu nih Pak. Bagaimana dulu Rasulullah Nabi Muhammad, kenapa kok bisa turun wahyu kepada beliau gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pendengar channel Bandung 1 yang mudah-mudahan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi saudara Erin, ya. Saya sedikit kilas balik, ya. Bahwa kenapa Nabi Muhammad itu menjadi manusia pilihan mendapatkan wahyu, gitu ya. Kita tahu dari sejarah bahwa sebelum Islam hadir di Jazirah Arab, saat itu masyarakat di Jazirah Arab itu terkenal dengan peradaban yang kurang bagus, atau bisa dikatakan akhlak dan moralnya sudah berada dalam jurang kehancuran, gitu ya. Dari mulai kebiasaan mabuk-mabukan, ya, judi, di bidang keuangannya ada riba, gitu ya. Terus kemudian dari sisi sosialnya juga zina sudah seperti hal yang biasa, perbudakan juga sudah melekat dalam kehidupan mereka. Nah, di kehidupan itulah mereka keseharian, ya, melakukan aktivitas kehidupannya. Nah, ada satu sosok yang saat itu berbeda dengan orang-orang yang lainnya pada umumnya di masyarakat Arab saat itu. Dialah Muhammad. Muhammad itu dia seorang yatim yang sudah ditinggalkan oleh ibu dan ayahnya sejak dia masih kecil, bahkan dia sejak dalam kandungan sudah ditinggalkan ayahnya. Kemudian dia lahir tanpa seorang ayah, kemudian dibesarkan tanpa seorang ibu, kemudian dia dibesarkan juga bukan di keluarga yang bersih, keluarga di kampung yang masih terbebas dari kebiasaan jeleknya di masyarakat kota. Nah, di situ kemudian Muhammad meniti kehidupannya. Setelah selesai dia menjalani kehidupan masa kecilnya, yang saat itu juga terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, ya, bahwa Nabi Muhammad pernah dibersihkan jiwanya, ya, oleh malaikat Jibril, dan itu disaksikan langsung oleh keluarga yang membesarkannya. Kemudian di situ setelah itu Nabi Muhammad atau Muhammad saat itu, ya, Muhammad kecil, Muhammad remaja, langsung meniti kehidupannya sendiri. Ya, dia mencari nafkahnya sendiri dengan mengembalakan kambing. Kemudian dia menghindarkan diri dari beban sosial dan menggantungkan diri kepada orang lain. Nah, disinilah hidup seorang Muhammad, ya, sehingga dia betul-betul terbina, terlatih, terdidik, ya, dari sisi sosial kemasyarakatan,
sehingga dia menjadi remaja yang mandiri, kuat dan dewasa. Sampai usia 12 tahun kehidupan itu dia jalani dengan sangat tabah dan sangat sabar. Di usia 12 tahun baru dia ikut dengan pamannya. Ya, pamannya untuk mencoba berdagang. Dia belajar dagang. Sama pamannya dia ke Syria, ya ke Yaman, bolak-balik dia cari pengalaman untuk berdagang. Ya. Dengan dibimbing oleh pamannya sendiri. Karena pamannya itu seorang pedagang juga yang cukup berhasil. Dia mencoba juga menghindarkan diri dari pergaulan remaja saat itu yang sudah ya dipandang tidak baik juga. Sehingga betul-betul Muhammad itu orang yang terbebas dari kehidupan yang buruk, kehidupan peradaban yang tidak baik. Sampai akhirnya yang paling monumental adalah bahwa Muhammad sudah dianggap oleh masyarakat saat itu adalah dikenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin, ya. Al-Amin itu seorang yang dapat dipercaya. Dan satu-satunya orang yang mendapat julukan di dunia ini sampai saat ini sebagai orang yang dipercaya atau Al-Amin hanya Nabi Muhammad SAW. Itu belum jadi nabi itu, ya belum jadi nabi. Jadi artinya perangai Nabi Muhammad, akhlak dan sikap sampai kepada omongannya itu betul-betul sudah dipercaya, sudah diakui di masyarakat saat itu bahwa Muhammad itu tidak pernah bohong sedikit pun, ya. Tidak pernah melakukan hal yang tercela sedikit pun, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat sedikit pun. Sehingga terbayang ya, di tengah-tengah masyarakat yang moralnya hancur itu ada seseorang yang dari sisi akhlaknya itu sangat luar biasa. Dari pandangan manusia saja dia sudah benar-benar dipercaya. Ya, dia sudah betul-betul mendapat kedudukan yang terhormat di sisi masyarakat. Padahal dia masih belia. Nah, dengan mendapat predikat itu dari masyarakat, ya, dan kemudian dibuktikan dengan aktivitas kegiatan sehari-hari, Muhammad juga dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu Allah, gitu ya. Ini nyambung antara penilaian masyarakat saat itu, ya, termasuk dibuktikan dengan kelakuannya, moralitasnya di tengah masyarakat, dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lengkap ini lengkap. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang kenapa Muhammad seorang sosok yang manusia biasa di tengah masyarakat yang hidup dari awal sampai nanti dia menerima wahyu, itu hidupnya sebagaimana hidup manusia biasa, normal, tidak ada yang beda, tidak ada yang lebih, tidak punya sesuatu yang mistis gitu ya. Tapi dia murni manusia biasa, tapi dia punya akhlak yang mulia, karena memang di awal sudah sudah dikasih tanda oleh Allah ya, dengan dibersihkannya hati tadi sampai dia dewasa dan akhirnya dia dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu. Berarti memang sejak kecil pun gitu ya, Rasulullah Muhammad itu dijaga oleh Allah dan terjaga pola hidupnya mulai dari akhlaknya, dari moralitasnya sampai benar-benar Muhammad ini dijuluki Al-Amin gitu ya, oleh masyarakat. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Di samping sudah Allah pilih sejak awal begitu ya. Nah, Muhammad pun bisa menjaga dirinya karena aktivitas-aktivitas yang dia lakukan yang tidak memungkinkan dia beraktivitas atau bersinggungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk pada saat itu sampai dia usia mapan untuk menerima wahyu. Betul-betul bersih. Mungkin itu
kita lanjutkan aja ya Bapak, kita lanjutin Pak. Baik. Jadi gini, itu latar belakang Nabi Muhammad bisa terpilih sebagai penerima wahyu saat itu gitu ya, dari Allah. Nah kemudian Pak, apa sih yang terjadi ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad? Ya. Jadi setelah memang Nabi Muhammad atau Muhammad saat itu ya menjauhkan diri dari kebiasaan kehidupan yang sudah moral sudah hancur itu. Setelah Nabi Muhammad menikah atau setelah Muhammad ini menikah ya, ke Siti Khadijah, itu beliau ini sudah benar-benar matang ya. Matang dari sisi sosialnya, dari sisi ekonominya ya. Nabi itu dari mulai 12 tahun dia berdagang terus sampai dia menjadi pengusaha yang awalnya investornya adalah Siti Khadijah. Terus kemudian dia menjadi investor sendiri dan dia punya perusahaan di berbagai tempat. Dia betul-betul sudah dewasa dari sisi ekonomi. Nah, tapi dia masih punya keprihatinan melihat masyarakatnya yang masih melakukan hal yang tidak baik ya. Sehingga Nabi Muhammad atau Muhammad saat itu ya mencari kebenaran. Sebenarnya mana yang benar itu? Karena Muhammad merasa resah, merasa gelisah saat itu. Jadi kegelisahan inilah yang membuat Muhammad saat itu mencari suatu yang di luar kehidupan yang biasa oleh masyarakatnya kerjakan, karena memang dia tahu persis bahwa apa yang dikerjakan oleh masyarakat itu salah. Dan dia ingin mencari apa sebetulnya yang harus dia kerjakan, apa sebetulnya yang harus dia lakukan untuk meraih kebenaran yang hakiki. Nah disitulah kemudian Muhammad saat itu merutinkan dirinya setiap tahun di bulan Ramadan. Saya itu bulan Ramadan juga belum ada puasa, belum ada sahur. Tapi Ramadannya sudah ada, bulan Ramadan sudah ada. Tapi di Ramadan ada apa belum? Nah, Nabi Muhammad kemudian setiap tahun selama Ramadan dia melakukan tahanun, ya, menyendiri, kontemplasi. Di mana kontemplasinya? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu tempatnya 6 km dari kota Mekah ke sebelah utara. Jadi 6 kilo ya. Bayang mungkin dari sini ke mana, Cibiru ya. Dari sini ke Bundaran Cibiru ya, dari kampus Sangga Buana ke Cibiru. Nabi Muhammad saat itu sendiri ya pergi ke Gua Hiro. Sepertinya tapi dia punya bekal segala macam ya. Disitulah di gua itulah Muhammad kemudian mencari kebenaran itu dengan cara kontemplasi, dengan cara tahanus, menenangkan diri. Terus tidak dikisahkan sih berapa tahun Muhammad melakukan itu. Nah, di satu saat ya, setelah Muhammad benar-benar mengharapkan kebenaran datang, maka di saat itulah turun keajaiban. Saat itu tiba-tiba ada cahaya yang mendatangi Muhammad, dan seolah-olah cahaya itu menyampaikan satu kalimat, satu perintah. Apa yang diperintahkan itu adalah satu kata ikro. Ikro sampai 3 kali. Muhammad yang saat itu memang masih kaget, heran, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kaget, hanya bengong saja. Nah, setelah lama kelamaan ternyata cahaya itu berubah menjadi sebuah sosok yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya itulah yang disebut malaikat Jibril. Nah, terus menyampaikan ikro gitu sampai Nabi Muhammad itu didekap gitu karena supaya tidak bengong terus. Akhirnya Muhammad saat itu baru bisa berbicara. Apa yang disampaikan oleh Muhammad pertama?
ma akro, saya tidak bisa baca. Ya, tapi terus sosok malaikat itu terus memaksa untuk ikro terus begitu. Setelah terus diberikan stimulan kalimat seperti itu, kata seperti itu, maka akhirnya Muhammad menyampaikan mada. Berarti memang ketika itu ketika di Gua Hiro, Muhammad diberikan wahyu gitu ya oleh Allah kepada melalui malaikat Jibril saat itu perintah pertama yang disuruh membaca gitu ya. Mungkin beberapa kali Muhammad waktu itu tidak bisa mengikuti sehingga pada akhirnya bisa saat itu gitu kan, disuruh membaca oleh malaikat Jibril gitu kan. Nah, kalau melihat dari situasi saat itu gitu Pak ya, apa sih yang bisa kita tangkap gitu, hikmah apa yang bisa kita ambil dari Ya. Baik. Nah ini menarik ya kalau cara tentang hikmah. Jadi yang pertama dari sisi kesemangatan Muhammad saat itu dalam mencari kebenaran. Nabi Muhammad atau Muhammad tepatnya saat itu karena belum jadi nabi, itu berkali-kali Muhammad pergi ke Gua Hiro. Berkali-kali itu, tidak sekali. Ini semangat Nabi untuk semangat Muhammad untuk mencari kebenaran. Jadi bagi kita ya, sebagai pengaku umat Nabi Muhammad, kita harus terus mencari apa itu namanya kebenaran. Ya, kebenaran yang hakiki. Kita sekarang Qurannya sudah ada. Ya, contohnya sudah ada Nabi Muhammad SAW. Tapi godaan untuk menjauhkan diri kita dari Quran dan contoh Nabi itu sangat banyak, bahkan sangat besar. Sehingga kebenaran yang ada dalam Quran dan yang ada di contoh Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang menjadi samar, bahkan kadang-kadang menjadi tidak ada gitu. Sehingga harus terus kita mencari kebenaran itu, mencari lagi begitu, menggali lagi, mendapatkannya lagi, yang tentunya harus bersumber dari dua hal ini, dari Quran dan dari hadis, dari contoh Nabi. Karena Nabi pun kalau hanya melihat dari aktivitas sosial itu nggak akan pernah mendapatkan kebenaran, walaupun saat itu ada perbuatan-perbuatan yang memang sudah tidak salah juga gitu. Karena di situ saat itu ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran Nabi Musa, ajaran-ajaran Nabi Isa ada di situ. Tapi karena sudah berbaur dengan kemaksiatan, berbaur dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka kebenaran itu seolah-olah tertutup. Gitu. Nah, sekarang pun demikian. Qurannya ada, contoh nabinya sudah ada, sudah jelas. Tapi karena berbaur dengan berbagai macam kemaksiatan, perbuatan yang buruk, ya tambah lagi kehilafan dan kekurangan keterbatasan manusia, itu kebenaran itu. Nah, kita berkewajiban untuk menggali kembali kebenaran. Sebagaimana Rasul saat itu mencari kebenaran yang hakiki. Misal lagi kita Qurannya sudah jelas, tinggal cari aja di Quran, pelajari Quran dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian apa makna-makna dalam Quran dan contoh nabinya sudah ada, tinggal lihat bagaimana Nabi berbuat, bagaimana Nabi berkata, bagaimana Nabi melakukan aktivitas. Lihat saja itu kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa ayat yang pertama turun ini adalah satu perintah. Perintahnya satu, kecil, sedikit, ya, sederhana, yaitu Iqra. Bacalah. Ini terlihat sepele, ya, terlihat sederhana, tapi sebetulnya perintah Iqra ini adalah dasar dari kemajuan peradaban manusia, gitu, ya. Orang tidak akan maju kalau dia tidak membaca. Orang tidak akan bisa menjadi yang terdepan kalau dia tidak mengawali dirinya dengan aktivitas membaca. Dan kebetulan saat itu
budaya baca itu memang tidak ada saat itu. Jangankan baca, ya, apa yang dibaca aja nggak ada. Jadi tulisan nulis, budaya nulis menulis, ya, baca itu nggak ada. Ini momentumnya sangat tepat, ya. Ya Allah yang Maha tahu segalanya, gitu ya. Dan baik dari sisi saat itu juga nanti yang kekinian ke depannya, bahwa perintah membaca itu satu pernyataan yang cocok pada saat itu, cocok untuk masa depan dan cocok untuk masa yang akan datang kalau manusia ingin baca. Tapi di situ tidak ikrar saja, ingat, tidak ikrar saja. Di situ diteruskan ayatnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, membacanya harus didasari atas nama Tuhan yang menciptakan, kan? Yang menciptakan manusia. Jadi dasarnya harus itu. Jangan baca sembarang baca. Karena kalau kita baca tidak didasari dengan dasar-dasar dasar-dasar keilmuan yang dipatok oleh Allah, bisa menjadi berlebihan, melampaui batas. Karena banyak yang bisa kita baca, ya, banyak yang kita pelajari. Tapi kalau apa yang kita baca dan kita pelajari tidak sesuai dengan alur-alur yang sudah Allah berikan, ya, manusia bisa untuk itu, karena manusia diberi kemampuan. Kalau manusia membacanya atas dasar Bismi rabbikal ladzi khalaq, dasar-dasar Tuhan yang menciptakan kita, maka Allah apa yang dihasilkan dari membaca itu akan membawa kemaslahatan kehidupan manusia. Begitu ya, itu intinya. Mungkin bisa saya simpulkan ya Pak, ya, untuk pembahasan kali ini kita membahas ketika wahyu turun kepada Muhammad. Jadi wahyu yang pertama turun saat itu adalah tentang perintah membaca, gitu kan. Nah, ketika kita sekarang sudah bisa menikmati wahyu tersebut, gitu kan, yang tercantum di dalam Al-Quran, kita juga tidak boleh dengan ringannya, gitu kan, dengan biasa-biasa saja, tenang gitu, sudah berada di dalam Islam yang sebenarnya, gitu, berada dalam kebenaran yang sebenarnya, gitu. Namun kita juga harus tetap mencari, menggali lagi ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran dengan mencontoh kepada Rasulullah. Nah, mungkin sekian saja dari Tapak Sejarah Islam bersama saya Erin Soleha dan juga Bapak Ustadz Eko. Mungkin kepada teman-teman yang ingin request tema, boleh menghubungi Bandung 1 dan juga boleh datang langsung ke Universitas Sangga Buana YPKP Bandung di Jalan PH Mustafa nomor 68 Bandung. Oke, baiklah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Paling cukup sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.